Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hesti Oktamila Sari dengan NIM 28920500012 dari Prodi Manajemen Semester 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Panjasakti Bekasi, mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dermawan SENM. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pengganti UAS dengan tema definisi sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Macam-macam sumber hukum. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, secara yuridis konstitusional Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebab Pancasila mengandung nilai-nilai universal. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jelas-jelas disebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tetapi dalam pasal 6, Pancasila tidak termasuk ke dalam hierarki urutan peraturan hukum Indonesia. Dengan penjelasan di atas, maka sangatlah jelas bahwa Pancasila dan Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum. Kajian yuridis sosiologis nilai-nilai Pancasila ke dalam pembentukan undang-undang pasca amandemen Undang-Undang 1945. Yang kedua, undang-undang, yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Baich, undang-undang itu mempunyai dua arti. Yang pertama, dalam arti formal, yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Misalnya, dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Yang kedua, dalam arti material, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Pasal 1 angka 3. Yang ketiga, kebiasaan atau custom adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Namun demikian tidak semua kebiasaan itu pasti mengandung hukum yang baik dan adil. Oleh sebab itu, belum tentu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum formal. Yang keempat, jurisprudensi atau keputusan hakim adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lain, sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan atau peristiwa hukum tertentu. Yang kelima, traktat atau treaty adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu, melainkan mengikat pula warga negara-negara dari negara-negara yang berkepentingan. Yang keenam, perjanjian atau overcross adalah suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya. Yang ketujuh, pendapat ahli hukum atau doktrin adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal
dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Harapan dunia bisnis pada hukum. Yang pertama, dapat mewujudkan karakter dan perilaku kegiatan bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, masuk akal, sehat, dan dinamis atau dijamin oleh hukum ekonomi. Yang kedua, lebih adil kepada kalangan pembisnis, baik dari pembisnis besar maupun kecil, tanpa melihat siapapun, sehingga menghasilkan keputusan yang bisa diterima semua pihak. Yang ketiga, perlindungan berbagai jenis perusahaan, terutama untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Yang terakhir, memastikan mekanisme pasar berfungsi secara efisien dan lancar. Sumber hukum bisnis. Sumber hukum dagang terkait dengan dasar pembentukan hukum komersial. Sumber-sumber hukum komersial adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kontrak adalah kesepakatan antara para pihak sehingga masing-masing pihak mematuhi perjanjian. Yang kedua, prinsip kebebasan kontrak adalah yang menurutnya pelaku bisnis dapat menentukan dan mendefinisikan konten perjanjian yang disepakati. Sementara itu, menurut hukum, sumber-sumber hukum komersial adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata termasuk dalam KUH Perdata. Yang kedua, hukum publik yang tercantum dalam KUHP atau kejahatan kera putih. Yang ketiga, hukum komersial tercantum dalam Kode Komersial KUHD. Dan yang keempat, peraturan lain di luar KUH Perdata dan KUHP. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.